Dengan Devi Devi dengan dengan Naya. Naya. Tentang apa? Saya QAM Bapak. QAM ya. Iya, akan mulai. Izin share screen ya Macet Pak. berat nih saya di Jalan Sukajadi. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya, yang keras ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang QAM atau kuadrat amplitudo modulasi. Sebelum menjelaskan QAM itu apa, perkenalkan, nama saya Devi Kania Mutiara dengan NIM 2004207. Nah, sebelum pada pemateri, di sini saya akan memaparkan materi apa saja sih yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Nah, selanjutnya itu latar belakang QAM itu perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini sangatlah pesat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat perencanaan sistem komunikasi, perlu memperkirakan akibat-akibat multiplan trading dan draw atau noise pada kanal gerak. Adanya gangguan yang terjadi pada sistem OFDM dapat mempengaruhi kinerja sistem tersebut terhadap pair atau bit error rate yang semakin tinggi dan tidak stabil. Ketidakstabilan nilai BER yang ditimbulkan pada sistem OFDM dapat dikurangi dengan menggunakan metode modulasi QPSK atau kuadrat fase shift keying dan QAM, kuadrat amplitudo modulasi. Nah, pengertian QAM itu sendiri, QAM itu singkatan dari kuadrat amplitudo modulasi adalah sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah atau memodulasikan amplitudo dari dua gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal yang berbeda fase dengan lainnya yang sebesar 90 derajat. Oleh karena itu disebut pembawa atau kuadrat. Nah, QAM itu sendiri merupakan kombinasi antara ASK atau amplitude shift keying dan VSK, fase shift keying. Jadi konsentrasi sinyal itu berubah sesuai dengan amplitudenya atau jarak dari titik asal ke titik konsentrasi. Juga berdasarkan fase atau titik konsentrasi tersebut di bidang kompleksnya. Oke, next. Kemudian itu ada laju pengiriman sinyal. Nah, bila sinyal dipancarkan melalui sebuah saluran jalur dasar atau baseband channel, lebar jalur saluran tersebut menentukan batas atau limit dari laju pengiriman sinyal. Limit ini tercapai untuk sinyal dengan jumlah perubahan per detik yang terbesar, yakni sebuah gelombang persegi yang mempresentasikan suatu sinyal digital. Nah, saluran baseband ini berlaku sebagai sebuah filter low pass filter yang melewatkan semua frekuensi dari 0 sampai suatu nilai cut off-nya. Nah, kemudian efisiensi lebar bidang sistem modulasi. Efisiensi lebar bidang QAM ini merupakan perbandingan antara kecepatan transmisi data dengan lebar bidang frekuensi. Dengan demikian terlihat bahwa efisien lebar bidang berhubungan dengan kecepatan transmisi. Nah, QAM itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada QAM 4 keadaan, ada QAM 8 keadaan, dan QAM 16 keadaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang QAM 4 keadaan. Nah, QAM 4 keadaan itu merupakan teknik encoding MR dengan M sama dengan 4, di mana ada 4 keluaran QAM yang mungkin terjadi untuk sebuah frekuensi pembawa. Nah, karena ada 4 keluaran yang berbeda, maka harus ada 4 kondisi masukan yang berbeda. Karena masukan sinyal digital ke QAM modulasi adalah sinyal biner. Maka, untuk memperoleh 4 kondisi masukan yang berbeda, diperlukan lebih dari 1 bit masukan. Dengan memakai 2 bit masukan, maka diperoleh 4 atau 22 kondisi yang memungkinkan seperti 00, 01, 10, dan 11.
data masukan biner digabungkan menjadi 2 kelompok bit. Nah, dari masing-masing kode biner itu menghasilkan salah satu dari 4 keluaran yang memungkinkan. Nah, di PPT ini, saya gambarkan ini gambar 1 itu dijelaskan tentang, diagram blok pemancar dari QIM 4 keadaan. Nah, di dalam gambar tersebut itu dijelaskan bahwa dari, 2 bit dimasukkan secara seri ya, secara seri yang ini ya, kemudian dikeluarkan secara paralel melalui 1 bit ke kanal I. Nah, dari kanal I, dan bit lainnya serentak menuju ke kanal Q yang seperti yang ini. Kemudian dari bit di kanal I ini dimodulasikan dengan pembawa sin omega si T. Nah, omega si T. Kemudian dan bit di kanal Q itu dimodulasikan dengan cos omega si T. Nah, untuk logika 1 yang ini sama dengan 1 volt dan logika 0 sama dengan minus 1 volt. Nah, sehingga ada 2 fase nih yang memungkinkan pada keluaran modulasi pada kanal I. Kanal I yang ini yaitu minus sin omega si T dan sin dan minus sin omega CT. Kemudian ada 2 fase juga yang memungkinkan pada pengeluaran di kanal Q. Kanal Q yaitu minus cos omega T dan minus cos omega T. Nah, penjumlahan linear menghasilkan 4 fase dari kanal I dan kanal Q. Nah, ya fase resultan yang memungkinkan yaitu minus sin omega T plus cos omega T, kemudian ada plus sin omega T dan minus cos omega T, dan plus sin omega T plus cos omega T, dan kemudian ada minus sin omega T, minus sin omega T dan minus cos omega T. Jika dimasukkan biner dari Q adalah 0 dan I adalah 0, maka masukkan modulasi pada kanal 1 adalah minus 1 dan sin omega T, sehingga 2 masukan modulasi kanal Q adalah minus 1 dan cos omega T. Nah, sehingga masukan keluarnya itu yang tadi ya, I sama dengan minus 1, sin omega T sama dengan minus 1, sin omega T. Kemudian ada modulasi kanal Q-nya itu minus 1 cos omega T dan sama dengan minus 1 cos omega T. Dan untuk keluaran dari penjumlahan linearnya itu minus 1 sin omega T dikurang dengan minus 1 cos omega T sama dengan akar minus 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat cos omega T ditambah TG minus kuadrat minus 1, yaitu sama dengan 1,414 cos omega T dikurang 45 derajat sama dengan 1,414 sin omega T dikurang 135 derajat. Nah, pada gambar 2 ini tabel kebenarannya dilihat ya. Tadi kan ada masukan biner Q dan 1 itu 00, 01, 10 dan 11. Nah, dari keluaran 4 pada keluaran QM 4 keadaan itu amplitudo dari biner 00 itu sama dengan amplitudenya itu 1,41. Nah, penjumlahan yang dari seperti ini. Kemudian fasenya yang seperti yang ini ya. Untuk yang fasenya yang 001 itu yang minus 135 derajat. Kemudian ada biner 01, amplitudenya tetap masih 1,414. Kemudian fasenya itu yang ini, yang cos, yaitu minus 45 derajat, sedangkan yang biner 101-nya itu amplitudenya masih tetap yaitu 1,414, fasenya itu 135 derajat. Kemudian biner 11 yaitu amplitudenya masih tetap 1414, kemudian fasenya itu 45 derajat. Oke. Nah, di gambar 3 itu dijelaskan bahwa ini tuh adalah diagram fasor dari QIM 4 keadaan. Dilihat bagaimana sih cara menghasilkan diagram dari fasornya itu seperti sebelumnya ya. Saya sudah menjelaskan tentang adanya tentang
tabel kebenaran dari QAM 4 keadaan ini. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membuat diagram fasornya. Fasornya itu menjelaskan tentang minus sin omega T. Kemudian juga kita juga dari sini kita bisa melihat dan ininya diagram susunan bitnya. Jadi dalam misalkan bit 00 itu mendekati dengan cos kan, minus cos omega T. Kemudian 01 itu seperti ini. Oke. Untuk mempercepat waktu kita next. Kemudian itu ada QAM 8 keadaan. Nah, QAM 8 keadaan itu keadaannya adalah teknik encoding MR dengan M sama dengan 8. M sama dengan 8. Dengan QAM 8 keadaan, keluarannya yang mungkin untuk satu frekuensi pembawa. Nah, untuk memperoleh 8 kondisi masukan yang berbeda, maka data masukan biner digabungkan menjadi 3 kelompok bit yang disebut 3 bit. 20 atau 28 sama dengan 8. Nah, masing-masing dari kode 3 bit itu menghasilkan salah satu keluaran yang memungkinkan. Oke. Nah, di sini tuh ada gambar tentang diagram blok memancar QAM 8 ya. Nah, dari diagram itu menjelaskan kalau masukan bit serial mengalir ke pembelahan bit di mana mengubah ke bit paralel menjadi keluaran 3 kanal pada kanal I atau kanal in fase, kanal Q atau kanal in kuadrat, kemudian ada kanal C atau kanal kontrol. Sehingga laju bit pada masing-masing kanal menjadi sepertiga laju dalam masukan. Nah, pada bit kanal I dan C menuju konverter kanal I dan kanal bit di kanal Q dan C menuju konverter kanal Q. Jadi Q menuju kanal Q, konverternya ke kanal I. Kemudian I ke kanal C, konverternya itu di kanal C. Nah, konverter 2 to 4 level adalah BIC atau Digital to Analog Converter dengan masukan paralel masukan 2 bit. Nah, yang dari sini masukkan 2 bit yang terlihat tanda panahnya. Kemudian masukan 2 bit itu, nah ada 4 tegangan keluaran yang memungkinkan. Baik ini ataupun ini nih. Ini itu converter 2 to 4 level, ya kan? Kemudian bit kanal I atau kanal Q menentukan dari polaritas keluarannya. Sinyal analog PAM atau logikanya itu logika 1 sama dengan minus volt dan logika 0 sama dengan minus volt. Yang tadi plus, mohon maaf, yang logika 1 itu sama dengan plus volt dan logika 0 itu sama dengan minus volt. Sedangkan bit di kanal C menentukan besarnya logika 1 sama dengan 1,307 volt dan logika 0 sama dengan 0,5041 volt. Karena bit kanal C sama dengan masukan konverter pada kanal I dan kanal Q, maka besar sinyal kanal I dan kanal Q akan selalu sama. Kemudian itu, nah untuk masukan 3 bit Q sama dengan 0, Q sama dengan 0, I sama dengan 0, dan C sama dengan 0 atau bit 000, maka masukan konverter kanal I adalah 1, kanal I adalah 1, I adalah 1 dan C sama dengan 0. Dari tabel kebenaran diperoleh, tabel kebenarannya yang ini ya, tabel kebenaran diperoleh keluarannya itu yang 0,0 itu 0, minus 0,541 volt dan masukan kanal konverter Q adalah Q sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Dan dari tabel kebenaran itu diperoleh masih tetap sama ya, 0 dan 0 ini. Jadi outputnya itu yang keluaran itu minus 0,541. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Lalu dua masukan modulasi kanal I adalah minus 0,541 dan sin dan keluarannya itu seperti I sama dengan minus 0,541 kali sin omega T sama dengan minus
0,5041 sin omega t. Dan dari dua masukan modulasi kanal Q itu adalah 0,541 dan cos omega T laju keluarannya. Jadi sehingga kanal Q itu sama dengan minus 0,5541 cos omega T, kemudian sama dengan minus omega T 1 cos omega T. Nah, kemudian keluaran dari modulasi kanal I dan kanal Q dijumlahkan pada penjumlahan linear dan hasil pengeluarannya itu sama dengan minus 0,51 sin omega T dikurang 0,51 cos omega T. Jadi hasilnya itu 0,765 sin omega T minus 135 derajat, 135 derajat. Nah, yang tadi kan diserahkan tadi itu yang hasil kita bisa melihat minus 0,54 itu dari hasil kebenaran konversi QAM 8. Kemudian dari hasil pengeluaran yang tadi di jumlah ini bisa dibuat diagram fasor 8 QAM-nya. Nah, selanjutnya itu dari 8 fasor mohon maaf, ini maksudnya Nah, selanjutnya itu diagram fasor QAM-nya dilihat pada diagram kebenarannya ya, kebenaran dari QAM 8. Nah, kemudian juga dalam diagram susunan bit 8 juga kita bisa lihat daripada tabel yang sebelumnya yang ini. Jadi bisa diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada QAM 16 keadaan. QAM 16 keadaan itu teknik encoding AMR dengan M sama dengan 16, di mana ada 16 keluaran yang memungkinkan dengan amplitudo dan fase yang berbeda. Data masukan di bidang dibagi menjadi 4 bit, 24 sama dengan 16. Nah, atau yang disebut dengan quadribit. Data masukan biner dibagi menjadi 4 kanal, yaitu I, kemudian I atas, Q, dan Q kutip. Laju bit pada masing-masing kanal sebesar 1/4 dari laju bit masukan. Nah, 4 bit masukan secara serial sampai memperoleh bit dan dikeluarkan secara serentak pada paralel pada kanal I, kutip, Q, dan Q kutip. Nah, bit pada kanal I dan menyatakan polarisasi konversi itu seperti ini nih. Nah, pada diagram bloknya itu pemancarnya 4 bit masukan serial sampai pembelahan bit dan dikeluarkan secara serentak pada paralel kanal I, kutip, Q, dan Q kutip. Nah, bit pada kanal I dan kanal Q, I dan kanal Q ini menyatakan polarisasi dari konverter yang tabel kebenarannya. Nah, menurut logika 1, logika 1 sama dengan plus float dan logika 0 sama dengan minus float. Nah, bila pada kanal I kutip dan Q kutip itu menyatakan besar keluarannya, logika 1 sama dengan 0,821 volt dan logika 0 sama dengan 0,22 volt. Nah, akibat konverter itu menghasilkan 4 tingkatan sinyal PAM, 2 polarisasi dan 2 besaran yang mungkin pada keluaran konverter, yaitu kurang lebih 0,222 volt dan 0,821 volt. Nah, sehingga sinyal dari PAM itu dimodulasikan dengan pembawa infase dan kuadrat di modulator. Dan masing-masing modulator mempunyai 4 pengeluaran yang memungkinkan. Nah, keluaran dari modulator itu pada kanal I adalah plus 0,821 sin omega T. Kemudian ada minus 0,821 sin omega T plus 0,22 sin omega T dan minus 0,22 sin omega T. Nah, keluaran pada modulator kanal Q adalah minus 0,821 cos omega T plus 0,22 cos omega T dan minus
0,81 cos omega T dan yang terakhir itu minus 0,22 cos omega T. Nah, penjumlahan linear menggabungkan keluaran modulator dan menghasilkan 16 kondisi keluaran QAM 16 keadaan. Nah, contohnya ya, untuk masukkan kuadrat bit 1, maksudnya I sama dengan 0, terus I kuadrat I kutip sama dengan 0, Q sama dengan 0, dan Q kutip sama dengan 0, atau bitnya itu 000. Kemudian masukkan di konverter kanal I sama dengan 0 dan kanal I kutip sama dengan 0. Dan dari tabel kebenaran ya, tabel kebenarannya yang ini ya, untuk I dan I kutip ini, sedangkan kanal Q yang ini. Nah, di tabel kebenarannya itu jelaskan bahwa kalau misalkan bit 00-nya itu didapat bahwa outputnya itu minus 0,22, sedangkan di kanal Q juga kalau bitnya 00 outputnya minus 0,22. Kemudian bisa dalam masukan rumusnya itu jadi kanal I itu sama dengan minus 0,22 sin omega T, sedangkan kanal Q minus 0,22 cos omega T. Nah, dari keluaran modulator digabungkan menjadi jumlah linear dan menghasilkan keluaran termodulasi, yaitu karena itu minus 0,22 sin omega T dikurang 0,22 cos omega T, hasilnya itu 0,311 sin omega T minus 135 derajat. Nah, dari hasil dari jumlah linear dan menghasilkan keluaran termodulasi itu, kita bisa menulis tabel kebenaran 16 QAM-nya. Baik itu dari ada 16 pengeluaran dari 0000, kemudian 001 sampai 111. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari 16 QAM keadaannya. Kemudian dari hasil tabel kebenaran ini, kita bisa menghasilkan gambar diagram fase QAM 16 keadaan dan diagram susunan bit 16 keadaan. Oke. Selanjutnya, itu penutupnya. Sebelum ditutup, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kepada Saudara Muhammad Azwar, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Devi atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang keadaan dari QAM, di mana di QAM itu ada 3 keadaan. Ada QAM 4 keadaan, 8 keadaan, dan 16 keadaan. Paling pertanyaan saya itu, apa persamaan dari ketiganya? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kepada Naya, saya persilahkan. Ya, suaranya masuk nggak? Sudah masuk, Nay. Dari penjelasan Devi tadi, aku mau bertanya kelebihan dan kekurangan dari QAM itu apa ya? Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya kepada Patia Serupa, saya persilahkan. Iya, untuk pertanyaannya tidak jauh beda sama pertanyaan Azwar. Kan tadi Azwar nanya tentang persamaannya. Nah, aku mau nanya tentang perbedaan dari ketiga keadaan QAM itu selain dari dilihat dari jumlah M-nya gitu. Kayak gitu, Devi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon memberikan sedikit waktunya untuk saya mencari jawabannya dulu ya.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Azwar dulu ya. Izin mengulang pertanyaannya ya, Azwar. Pertanyaan yang tadi itu, apa persamaan dari QIM 4 keadaan, QIM 8 keadaan, dan QIM 16 keadaan? Apakah betul? Iya, betul. Oke, izin menjawab ya, persamaan yang digunakan pada modulasi itu pada dasarnya sama ya, baik itu dari QIM 4 keadaan, QIM 8 keadaan, dan 16 keadaan. Nah, persamaannya itu sama-sama dapat dapat mengubah amplitude dan fase sinyal pembawanya. Jadi perbedaan antara teknik modulasinya itu hanya terletak pada jumlah keadaan yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal informasi. Jadi semakin banyak keadaan yang digunakan, maka semakin banyak bit informasi yang dapat ditransfer dan semakin tinggi kecepatan transfer data yang dapat tercapainya. Seperti itu, Azwar. Apakah dapat diterima jawabannya? Ya, sudah sangat cukup jelas sih. Terima kasih, Devi. Oke. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naya Gintara. Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin mengecek kembali ya soal dari Naya. Nah, tadi soalnya itu apa kelebihan dan kekurangan QAM ya? Apakah betul, Naya? Iya, benar. Oke. Nah, QAM atau kuadrat amplitudo modulasi itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam aplikasinya. Kelebihannya yang pertama itu 1, efisiensi spektral yang tinggi. QAM dapat memanfaatkan banyak informasi dalam frekuensi yang sama, sehingga efisien spektralnya tinggi. Hal ini memungkinkan untuk mentransfer data pada kecepatan tinggi dengan menggunakan lebar pita yang lebih sempit. Nah, yang kedua kelebihannya itu keadaan dan ketepatan yang tinggi. KM sangat kebal terhadap gangguan seperti distorsi dan noise. Teknik modulasi ini juga sangat tepat dan akurat dalam mentransfer informasi. Yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi. Nah, QAM dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi dengan mengatur jumlah keadaan, pola keadaan, dan kecepatan transfer data. Nah, untuk kekurangan QAM itu sendiri itu ada 3 ya yang saya tahu. Yang pertama itu kompleksitas implementasi. Nah, QAM memerlukan perangkat keras yang kompleks dan memerlukan pengolahan sinyal digital yang intensif. Nah, implementasi yang kompleks ini juga dapat menimbulkan biaya dan waktu yang tinggi. Yang kedua itu ada rentan terhadap distorsi pada jalur transmisi. Nah, sinyal QAM ini rentan terhadap distorsi pada jalur transmisi seperti interferensi antara simbol dan redaman pada kanal. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mentransfer informasi. Yang ketiga itu keterbatasan jarak. Nah, QAM memiliki keterbatasan dalam jarak transmisi. Jarak maksimum yang dapat ditransfer tergantung pada kondisi lingkungan dan kualitas peralatan. Meskipun memiliki kekurangan, QAM tetap menjadi teknik modulasi yang banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel dan sistem transmisi data karena kelebihan-kelebihan yang signifikasi dalam mentransfer informasi. Kemudian seperti itu, Naya, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, makasih Devi. Jawabannya sudah cukup. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Patia Surpa. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasikan pertanyaan yang terlebih dahulu ya. Pertanyaannya itu apa perbedaan dari QAM 4 keadaan, QAM 8 keadaan, dan QAM 16 keadaan? Apakah seperti itu pertanyaannya, Fatia? Iya betul, seperti itu Devi. Oke, izin jawab ya. QAM adalah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi nirkabel dan sistem transmisi data. Nah, perbedaan dari QAM 4 keadaan, 8 keadaan, dan 16 itu terletak pada jumlah keadaan yang dapat digunakan dari masing-masing teknik modulasi. Yang sebelumnya sudah ada
tabel kebenarannya itu. Yang pertama itu pada QAM 4 keadaan itu memiliki bit 00, 01, 10, dan 11. Nah, setiap keadaan mewakili 2 bit informasi. Oleh karena itu, QAM 4 keadaan itu dapat memodulasi sinyal digital dengan kecepatan transmisi data yang lebih rendah daripada QAM 8 atau QAM 16. Kemudian ada QAM 8 keadaan itu memiliki 8 keadaan ya, yaitu bitnya itu 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan yang terakhir 111. Nah, pada QAM 8 keadaan itu setiap keadaan mewakili 3 bit informasi. Oleh karena itu, QAM 8 dapat mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada QAM 4 keadaan. Dan yang terakhir itu QAM 16 keadaan ya memiliki 16 keadaan. Ada 16 bitnya juga, yaitu 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 011 sampai yang terakhir yaitu 111. Nah, setiap keadaan mewakili 4 bit informasi pada QAM 16 keadaan ini. Oleh karena itu, QAM 16 keadaan dapat mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi dari QAM 8 keadaan. Secara umum, semakin banyak keadaan yang dapat digunakan oleh teknik modulasi QAM ini, akan semakin tinggi kecepatan transfer data yang dapat dicapai. Namun, semakin banyak keadaan yang digunakan, akan semakin sulit untuk menghasilkan dan menerima sinyal dengan akurasi tinggi, dan semakin rentan terhadap gangguan dan noise yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Seperti itu, Fatia, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, untuk jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih, Devi. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini ya, yaitu kuadrat amplitudo modulasi atau QAM adalah suatu cara mentransmisikan pada laju-laju bit yang lebih tinggi pada saluran kanal dengan lebar pita yang terbatas. Nah, ada 3 jenis QAM, yaitu QAM 4 keadaan, QAM 8 keadaan, dan yang terakhir itu QAM 16 keadaan. Baik, saya cukupkan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada belum? Udah ada, Nay. Aku langsung ya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Negintara Putri dengan NIM 2001575. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APS atau Advanced Packet System. Nah, ini jalan kan PPT apanya? Oke. Nah, adapun topik pembahasan yang mau
saya bahas pada kali ini. Yang pertama itu pengertian dari EPS, terus jenis-jenis EPS, kegunaan EPS, dan kelebihan serta kekurangan dari EPS. Pengertian dari EPS. EPS itu sebuah sistem jaringan nirkabel yang digunakan dalam jaringan seluler generasi keempat atau 4G, di mana EPS dirancang untuk memberikan konektivitas data yang lebih cepat dan lebih efisien daripada jaringan seluler sebelumnya. EPS juga merupakan jaringan seluler yang sebagai teknologi yang sangat penting dalam perkembangan jaringan seluler generasi sebelumnya dan sesudahnya. Adapun jenis-jenis dari EPS yang pertama yaitu Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, yaitu jaringan akses nirkabel yang terdiri dari stasiun dasar dan perangkat seluler, di mana E-Ultran ini digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk paket. Jenis yang kedua itu ada Evolved Packet Core, di mana EPC adalah inti jaringan yang mengendalikan komunikasi antara jaringan akses dengan jaringan pusat, di mana EPC ini terdiri dari beberapa elemen fungsional seperti GGSN, SGW, PGW, dan lainnya. Lalu jenis lainnya itu ada user equipment. Ini merupakan perangkat seluler yang digunakan oleh pelanggan untuk terhubung ke jaringan seluler. User equipment ini mendukung berbagai teknologi akses nirkabel seperti LTE dan HSPA. Lalu jenis yang terakhir itu ada Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service. Merupakan layanan yang memungkinkan pengiriman konten multimedia seperti video dan audio secara bersamaan kepada beberapa pengguna secara efisien melalui jaringan seluler. Nah, kegunaan dari EPS itu, yang pertama, akses internetnya cepat. EPS memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada jaringan seluler sebelumnya. Lalu yang kedua itu komunikasi data real time, di mana EPS memberikan kemungkinan kepada pengguna untuk melakukan komunikasi data secara real time seperti panggilan video, chatting, dan lainnya dengan lancar dan stabil. Lalu kegunaan EPS yang terakhir itu ada konektivitas tinggi, di mana EPS memberikan konektivitas data yang lebih tinggi dan lebih stabil bahkan ketika pengguna berada di daerah yang memiliki cakupan jaringan yang buruk atau terlalu jauh dari stasiun basis. Selanjutnya itu kelebihan dari EPS. Yang pertama memiliki kecepatan yang tinggi. Lalu juga EPS dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan energi. EPS memiliki skalabilitas yang tinggi, serta EPS dapat diintegrasikan dengan teknologi akses nirkabel. Lalu kekurangan dari EPS. Nah, kekurangan dari EPS itu yang pertama, infrastruktur yang mahal, karena EPS memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringannya. Lalu, EPS memiliki banyak komponen dan konfigurasi yang rumit. Lalu, EPS juga memiliki keterbatasan kapasitas, di mana meskipun EPS dirancang untuk mendukung jumlah pengguna dan perangkat yang besar, namun masih memiliki keterbatasan kapasitas. Sehingga pada saat jumlah pengguna dan perangkatnya meningkat, jaringan EPS memungkinkan mengalami kelebihan beban dan mengalami penurunan kinerja. Lalu kekurangan yang selanjutnya itu bergantung pada jaringan seluler, di mana EPS hanya dapat beroperasi melalui jaringan seluler yang dapat menjadi masalah jika jaringan seluler tidak tersedia atau mengalami gangguan. Dan kekurangan EPS yang terakhir yaitu
adanya kemungkinan terjadi serangan pada keamanan jaringan dan data pelanggan. Karena EPS menggunakan protokol keamanan seperti IPsec dan SSL untuk melindungi data pelanggan dari ancaman keamanannya. Namun ada kemungkinan juga nantinya terjadi serangan pada keamanan jaringan tersebut. Udah sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Sebentar. Boleh untuk Reina. Tes. Suaranya terdengar, Kak? Ada. Oke, izin bertanya ya. Jenis EPS apa yang paling banyak digunakan pada saat ini gitu? Oke, ditampung dulu ya. Boleh Reja pertanyaannya. Udah. Udah Reja. Iya. Boleh yang terakhir Fatur. Apakah suara saya terdengar? Ada. Oke, jadi saya ingin bertanya bagaimana cara kerja dari IPS itu? Oke. Untuk pertanyaan saya tampung dulu ya. Mau cari jawabannya terlebih dahulu. Ya, aku izin jawab ya. Untuk Reina, tadi pertanyaannya itu jenis EPS yang paling banyak digunakan pada saat ini, benar nggak? Iya, benar. Nah, untuk saat ini, jenis EPS yang sering digunakan itu ada dua, yaitu yang 4G sama yang 5G. Namun karena jaringan 5G itu belum tersebar merata, untuk saat ini jenis dari EPS yang banyak digunakan itu ada pada jenis yang
user equipment, di mana di situ dijelaskan mengenai long term evolution atau LTE. LTE itu teknologi jaringan seluler generasi keempat atau 4G yang pada saat ini lebih banyak digunakan karena jaringannya sudah merata serta dapat mentransfer data lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yaitu teknologi 3G. Apakah terjawab? Sudah cukup terjawab ya. Terima kasih Naya. Sama-sama. Selanjutnya itu untuk Reza. Tadi pertanyaannya itu seberapa penting hubungan dari EPC dengan EPS, benar nggak? Nah, untuk hubungan dari hubungan dari EPC dengan EPS tuh EPC merupakan bagian yang sangat penting pada EPS karena EPC itu bertanggung jawab untuk mengatur koneksi data, manajemen mobilitas, dan memberikan akses ke layanan jaringan seluler seperti internet, multimedia, dan lainnya. Serta EPC juga bertanggung jawab mengelola dan mengatur lalu lintas data di seluruh jaringan, sehingga hubungannya itu sangat erat gitu. Karena EPS dan EPC merupakan sama-sama bagian dari teknologi jaringan seluler generasi keempat. Apakah terjawab, Reja? Ya, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Fatur mengenai tahapan kerja dari EPS, apakah benar? Betul. Nah, untuk tahapan kerja dari EPS itu, di mana yang pertama nantinya user equipment atau UE akan terhubung ke jaringan seluler menggunakan teknologi akses nirkabel seperti LTE. Nah, nanti user equipment ini mengirimkan permintaan untuk mengakses jaringan ke stasiun dasar. Pada stasiun dasar akan menerima permintaan dari UE dan mengirimkannya ke jaringan pusat melalui serving gateway, di mana nanti SGW ini akan memvalidasi permintaan dan mengarahkan UE ke jaringan yang sesuai. Selanjutnya nantinya paket data network gateway akan menerima permintaan dari SGW dan memeriksa apakah UE memiliki hak akses untuk mengakses sumber daya jaringan yang diminta. Jika nantinya UE memiliki hak akses, maka PGW akan meneruskan permintaan ke layanan yang diminta. Layanan yang diminta akan mengirimkan respon ke PGW, dan PGW akan mengirimkan respon tersebut ke UE melalui SGW dan stasiun dasar. Selama proses pengiriman paket data, EPC nantinya memantau dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. EPC juga nantinya memungkinkan operator seluler untuk menggunakan biaya yang tepat kepada pelanggan dengan mengatur fitur policy and charging control. Setelah itu, user equipment nantinya selesai menggunakan sumber daya jaringan, lalu UE juga akan mengirim permintaan untuk memutuskan koneksi dengan jaringan, dan permintaan tersebut akan diteruskan ke SGW lalu juga ke PGW dan EPC yang akan menghapus sumber daya yang digunakan oleh user equipment dari sistem. Apakah terjawab, Fatur? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaannya sudah terjawab dan presentasi yang saya sampaikan juga sudah selesai, saya undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izinkan saya mempresentasikan. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Baik, saya di sini izin mempresentasikan tentang UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian UMTS. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan UMTS. Lalu ada layanan yang disediakan. Lalu ada UMTS Network Arsitektur. Selanjutnya yaitu penutup, kesimpulan, dan referensi. Untuk yang pertama yaitu pengertian UMTS. Pengertian UMTS adalah adalah jaringan 3G nirkabel atau generasi ketiga yang menyediakan layanan suara dan data bandwidth yang tinggi kepada pengguna perangkat seluler. 3G adalah kategori sistem radio seluler digital yang dikembangkan di bawah standar IMT 2000 atau International Mobile Telecommunication 2000. Jaringan UMTS disebut juga 3GSM atau Global System for Mobile Communication karena berevolusi dari sistem tersebut. Antarmuka untuk jaringan UMTS didasarkan pada WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access dan termasuk spesifikasi HSPA atau High Speed Packet Access. Protokol internet didasarkan pada GPRS atau General Packet Radio Service yang berkembang menjadi 8G atau Enhanced Data Rate for Global Evolution alias GSM Evolution. Yang keduanya dianggap sebagai standar 2.5G. Selanjutnya yaitu perkembangan UMTS. Sejarah perkembangan UMTS. Sejarah perkembangan UMTS dimulai pada tahun 1980-an ketika organisasi standar internasional atau ITU mulai bekerja pada standar jaringan seluler generasi ketiga atau 3G. Pada tahun 1985, ITU mengeluarkan spesifikasi teknis untuk 3G yang dikenal sebagai IMT 2000. Pada tahun 1988, beberapa perusahaan telekomunikasi dan perguruan tinggi di Eropa dan Jepang mulai bekerja pada teknologi 3G yang sesuai dengan spesifikasi IMT 2000. Lalu selanjutnya pada tahun 1990-an, WCDMA mulai dikembangkan secara aktif oleh beberapa perusahaan seperti Ericsson, Nokia, dan Siemens. Pada tahun 1991, Etsy mulai bekerja pada spesifikasi teknis untuk WCDMA yang kemudian dikenal sebagai UMTS. Selanjutnya pada tahun 2000, standar UMTS akhirnya disetujui oleh ITU dan Etsy. Dan jaringan UMTS mulai diluncurkan di beberapa negara Eropa. Namun peluncuran jaringan UMTS di Eropa mengalami kendala karena biaya yang mahal dan keterlambatan dalam pembuatan spesifikasi teknis. Lalu selanjutnya pada tahun 2001, Jepang menjadi negara pertama yang meluncurkan jaringan UMTS secara komersial dan diikuti oleh beberapa negara Eropa dan Asia lainnya. Namun peluncuran jaringan UMTS di Amerika Utara dan Asia Tenggara baru dilakukan pada tahun 2005. Sampai saat ini UMTS masih digunakan di beberapa negara, tetapi banyak operator jaringan seluler telah beralih ke jaringan 4G atau LTE yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar. Namun beberapa operator jaringan seluler masih menawarkan layanan 3G menggunakan UMTS. Selanjutnya yaitu layanan yang disediakan UMTS. Layanan yang disediakan oleh UMTS memiliki 3 target kecepatan data. Kecepatan data quality of service atau QoS yang berbeda. Yang pertama ada 144 kbps atau kilobit per detik untuk penggunaan satelit dan penggunaan pedesaan di luar ruangan. Yang berikutnya ada 384 kbps untuk digunakan di luar ruangan di lingkungan perkotaan. Dan 2048 kbps untuk penggunaan di dalam ruangan dan penggunaan di luar ruangan yang low range. Selanjutnya ada 4 kelas servis yang ditentukan. Yang pertama kelas percakapan, mencakup layanan suara,
video game, dan video teleponi. Yang selanjutnya yaitu kelas streaming, termasuk multimedia, webcasting, dan video on demand. Selanjutnya yaitu kelas interaktif, meliputi penjelajahan web, pengaksesan database, dan permainan jaringan. Yang terakhir yaitu ada kelas latar belakang, mencakup email, pengunduhan, dan perpesanan SMS atau short message service. Nah, ini untuk arsitektur UMTS itu. Jadi yang pertama itu ada dari MS atau Mobile Station ke BTS, dari BTS ke RNC atau Radio Network Controller. Selanjutnya ada ke MSC. MSC itu yaitu Mobile Switch Center atau VLR, Visitor Location Register. Dari sini ada yang ke PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. Ada juga ke HLR, atau HLR itu Home Location Register. Untuk yang selanjutnya dari mobile switch itu mobile station, ada yang ke BTS, terus ke RNC, ada yang ke SGSN. SGSN itu yaitu Service GPRS Support Node. Lalu ada yang ke GGSN. GGSN itu yaitu Gateway GPRS Support Node. Lalu selanjutnya ada ke PDN. PDN itu adalah Paket Data Network. Untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan terkait UMTS? Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup aja. Oh, baik, ada yang bertanya. Silakan kepada Naya Gintara. Ya, izin bertanya. Dari penjelasan Fatur tadi mengenai UMTS, apa perbedaan UMTS dengan GSM? Oke, baik. Selanjutnya ada dari Devi Kania. Oke, saya izin bertanya ya kepada Pak Saudara Fatur. Pertanyaan itu, apa saja keuntungan dan kekurangan dari penggunaan jaringan UMTS? Apakah jelas pertanyaannya? Baik, cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik, sepertinya 2 pertanyaan sudah cukup. Mungkin izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi terlebih dahulu tentang keuntungan dan kekurangan dari penggunaan UMTS. Apakah itu pertanyaannya, Devi? Iya, seperti itu, Fatur. Baik, saya akan menjelaskan keuntungan dari UMTS, yaitu kualitas panggilan yang lebih baik dan lebih jernih dibandingkan dengan jaringan seluler sebelumnya. Selanjutnya yaitu dapat mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan video call atau konferensi secara real time. Terus memiliki kemampuan untuk menggunakan roaming secara global. Terus selanjutnya yaitu untuk kekurangannya. Kekurangannya itu infrastruktur UMTS itu bisa disebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga biaya operasionalnya pun sangat mahal. Selanjutnya yaitu jangkauan sinyal UMTS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi geografis, topografi, dan bahan bangunan. Sehingga daerah dengan gedung topografi yang sulit dan banyak gedung bisa mengalami jangkauan sinyal yang buruk. Selanjutnya daya tahan baterai perangkat UMTS. Perangkat yang menggunakan jaringan UMTS biasanya cenderung boros. Mungkin itu saja untuk keuntungan dan kekurangan, Devi. Apakah sudah jelas atau masih kurang? Sudah cukup jelas, Pak Tuh. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Naya Gintara, yaitu perbedaan UMTS dan GSM. Apakah benar? Iya, benar. Baik. Yang pertama, perbedaan antara UMTS dan GSM yaitu
kecepatan akses data. UMTS memiliki kecepatan akses data yang lebih tinggi dibanding dengan GSM. Yang kedua, kualitas panggilan. UMTS memiliki kualitas panggilan yang lebih baik dan lebih jernih. Yang selanjutnya, kapasitas dan kinerja jaringan. UMTS dapat menangani volume lalu lintas data yang lebih besar dan lebih padat dibandingkan dengan GSM. Selain itu, UMTS juga dapat mengalihkan panggilan dan data secara otomatis ke jaringan lain dalam kasus kegagalan atau kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu kemampuan roaming. UMTS memiliki kemampuan roaming global yang lebih baik dibandingkan dengan GSM. Hal ini karena UMTS menggunakan teknologi yang seragam di seluruh dunia, sehingga penggunaannya dapat menggunakan jaringan UMTS di banyak negara di seluruh dunia tanpa perlu mengubah nomor telepon atau SIM card mereka. Selanjutnya untuk biaya implementasi. Implementasi dari UMTS membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan GSM, sehingga operator seluler harus mempertimbangkan biaya ini untuk sebelum mengadopsi teknologi UMTS. Mungkin itu untuk jawabannya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Makasih, Fatur. Baik, selanjutnya penutup dari saya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu UMTS adalah teknologi jaringan seluler generasi ketiga yang dikembangkan oleh industri telekomunikasi internasional. UMTS dirancang untuk menyediakan layanan data, suara yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih canggih dibandingkan teknologi seluler generasi sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan atau berlibat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.